Sekarang ganti ini. Jadi pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sukses kepada Yayasan Warisan Budaya Mataram Pleret, khususnya yang berkaitan dengan profesi dan tugas saya sebagai Komandan SAR. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Warisan Budaya Mataram Pleret karena telah mendirikan visi Laskar Putra Mataram. Nah, saya agak tak buka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan langsung yang terhormat Bapak Nurdiyantoro, yang terhormat Bapak Camat yang saya hormati dan saya cintai. Ya ono Nurdiyantoro, ono Nur Subiantoro. Bedanya nek Nur Diantoro menika ketua Yayasan Warisan menika wau, Nur Subiantoro menika caleg Gerindra. Lah nek aku kan ya mungkin nek kene mau sar kampanye, cobloslah Mas Nur Subiantoro. Nek ra coblos banget iki mau padha kampanye. Nah, kemudian begini, setelah saya sampaikan ucapan yang terhormat Bapak Camat, aku kira tuh sajane wegah iki ning nggon kiai siji iki. Lah saya itu pernah dengar nama saya itu ada di Ufuk yang nama Ujung Ufuk Sleman. Krungu sing jenenge Fuad Riyadi. Iki Fuad Riyadi iki sapa iki? Tak pikir ya bukan gendone ini. Ora ngerti aku bol gento iki. Asu. Nah ini murid saya itu. Lah kok kowe kok tadi jajah saya. Lah kok kowe iso nganti geret taplake tangga digo bel-bel iki piye dadi kiai? Kok iso dadi kiai iki piye iki? Kok saya dhewe iso dadi kiai? Oh, gento tenan iki. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita buka iki. Bendora teko njaluk donga. Kudu teko karo gurune. Mesti mujarab dongane gurune daripada muridnya. Meskipun suratnya meng Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima bakina tabana. Nah, kayak apa kan jadi caleg kok kan? Nah, ini saya sampaikan begini. Ini adalah kalimah thayyibah saya kepada Bapak sekalian. Iki guyon menika kalimah thayyibah. Kamu nek misalnya Pak Kiai Pak Kiai Haji Fuad Riyadi. Kok kadoan ini tentang kalimah thayyibah. Kok kadoan Assalamualaikum Pak Kiai. Terus Pak Kiai jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalimah thayyibah. Akan gagal menjadi kalimah thayyibah ketika di dalam hati Pak Kiai Haji Fuad Riyadi tadi pas muni Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nenggon atine unine bojone Senara Dayu kan. Gagal. Nah, kalimah thayyibah yang bagus ini lagi ada. Cok nek ndi, Cok? Fuad Riyadi jawab, arep nang pasar su. Berhasil menjadi kalimah thayyibah ketika di latar belakangi mbok menawa meskipun su karo Cok, tetapi kalimat itu dilatar belakangi dengan rasa persahabatan yang tinggi, cinta dan kasih sayang yang luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ini malah ini menggurukan aku saiki iki. Kok mesti dienggo pengajian ning ndi tulisan iki. Oh, kurang ajar. Dungane kene meng Allahumma barik lana. Ning bahasane sing penting. Ya dilatar belakangi dengan rasa persahabatan dan cinta kasih sayang yang tinggi dan sedalam-dalamnya sebagaimana yang akan diemban tugas oleh putra Laskar Putra Mataram. Wae khusus Gus Laskar Putra Mataram mesti engko tak sumbang. Mesti ya.
masih. Ini betul itu tahu kayak semasa buta nggak penendengan ini barang ada. Nih ini kalimat tadi bahasa apik. Artinya apik. Apa nonton rupa kulo niki elek. Yang penting atine saya elek. Begini saya gayeng ini. Mas Nurdi, saya mau menyampaikan beberapa pengalaman saya sejak tahun 2005 akhir sampai hari ini saya jadi komandan SAR DIY. Soalnya mbok piye-piye kowe iki ku mendame iki tetep Mas Nurdi. Jadi saya mau sampaikan begini resepnya, engko ndak neng dalan mimpin relawan nika kasak saya, perilakunya kayak setan terkutuk. Jadi begini Mas, saya ini sebagai komandan SAR DIY tahun 2005 akhir dilantik, kemudian 2006 Mei dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa. Tahun 2010 Gusti Allah melantik mulai Merapi. Sukses terus. Ya, sukses. Komendame sapa sih? Obsesi saya begini Mas Nurdi. Mbok neng buriku ning iki kalimat tebak ketake kan ngarepku. Ngaten. Obsesi saya itu menjadikan SAR DIY bukan sarkem. Jadi ngapa to? Aja kleru kok bukan bisi kok. Sardi. Itu bagaimana saya bisa bersama teman-teman, tentu saja di bawah komando saya, bagaimana saya bisa menjadikan SAR DIY itu menjadi sebuah lembaga yang berbahaya bagi seluruh lembaga-lembaga baik yang berkaitan dengan relawan maupun tidak. Dan alhamdulillah SAR DIY itu menjadi lembaga yang berbahaya. Saking berbahaya nih, angger nganggo kaos oranye ngono kae, numpak motor ning dalan ora nganggo helm dinengke wae. Ning ki ya asu ya jane. Sebenarnya tidak baik itu. Ning wis tak unekke kowe iki asu ora njotro demak SAR ora demak relawan njuk nang ndi nganggo helm ora iso ngono iki. Nek otak beling. Tetep yo bolan baleni. Nah, jadi perilakunya memang agak arga. Preman lah. Komandane preman lah. Ning ya ana surate Allahumma barik lana wa. Jadi begini Mas Nurdi. Meskipun Mas Nurdi atau siapa yang menjadi komandan di Putra, Laskar Putra Mataram, resep saya begini jadi komandan SAR. Ojo kemlinti, intinya begini. Aku kok kongkon ngopo, kowe njaluk opo. Jadi komandan itu begitu. Nah, yang kedua ada 3 hal. Jadi komandan Mas, belajarlah mengucapkan terima kasih sebelum diberi. Jadi maksud saya, ketika teman-teman itu menolong, padahal nulung kudune sing ditulung sing matur nuwun, tapi piye carane komandan kuwi ngajari anak buahe anggotanya agar lebih duluan mengucapkan terima kasih kepada yang ditolong. Nek rung modal. Yang kedua, belajarlah mengucapkan maaf sebelum berbuat salah. Aku ora ngerti ayate apa itu. Engko kiyaine engko ngerti ayate. Gawe-gawe ombo. Wong aku ora ngerti artine soal. Nah, yang terpenting kalau kita sudah bisa melakukan 2 hal itu tadi, komandan SAR itu, komandan relawan itu harus memahami yang ketiga ini. Yang ketiga ini adalah belajar menyediakan jawaban sebelum pertanyaan itu tiba pada kita. Tepuk tangan dulu. Jadi apa-apa wis ora masalah, kabeh wong wis pokoke mesti iso dijawab. Lo ya hafal, kuwi ana hadise, likulidain dawaun. Setiap penyakit pasti ada buat obatnya. Setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Artinya ketika ada kiai anyar ning kene, jenenge Kiai Haji Fuad Riyadi, takoni karo Gusti Allah takon, "Papat ping papat piro su?" Sebenarnya Allah Subhanahu
sudah mencantumkan angka 4 di dalam pertanyaan itu. Jadi setiap pertanyaan itu tidak kejawab. Jadi nek ana wong piye uripe rekoso ngene golek duit wae ngono persoalan masalah duit wae ra jawab, kuwi menungso paling goblok sak dunia dan akhirat. Tidak ada barang atau tidak ada persoalan atau pertanyaan di dunia ini yang tidak bisa kita jawab. Kabeh iso dijawab. Nek ra iso dijawab, takon ning mamase. Lah kadang-kadang saya begini, iki arep tak kei nganu anyar iki engko ben dienggo ning endi-endi karo kiai ini. Jadi gini, saya kadang-kadang sebagai nyun sewu, saya ini agamaku Islam lah, mau dibuka engko assalamualaikum tur fasih banget. Saya kadang-kadang merasa malu. Jadi kalau gini, kalau yang namanya setiap pertanyaan, setiap persoalan itu ada jawabannya, maka orang hidup di dunia itu tidak boleh ada yang miskin. Tidak boleh ada yang miskin. Nah, saya kadang-kadang nonton wong dino salat ping 17 rakaat ditambahi 2 rakaat, duha ditambahi 2 rakaat, tahajud. Jadi selikur rakaat kabeh ana Al-Fatihah mongko ning nggon Al-Fatihah iki ana njaluk rezekine. Bener kok? Aman, Bro. Nganti salate nganti nyun sewu lho iki. Nang nggon kene ana angkane 11 ireng. Ora ngerti karena lekokan sujud apa digaruk-garuk ning tembok. Ora mudeng. Ning kok uripe tak tonton rekoso. Karena apa? Bukan karena doanya, bukan karena manusianya, bukan karena klerune ora, klerune siji, karena niate. Salat kok hanya karena ingin menghindari neraka dan pengen masuk surga. Salat kok karena kepengin ben sugih, masalah ana hubungan karo duit ora. Kuwi niate sing kleru. Nang gereja bendina ngene ya tetep uripe rekoso, itu karena niatnya yang keliru. Piye niate? Allah akbar ki Mas pinten kuwi? Oh, bae duit. Pautuke. Oh, terakhir miso-miso. Ngejengan ngapusi kaya. Padha karo sing nang gereja. Niate kleru uripe rekoso terus. Ditku maning dia ontek. Kleru, makanya udah rekoso mbok wis mun gendho kaya aku ngene iki. Ning atine iki, atine niate itu tarekat. Loh iya, saya ini pada bulan Februari gendong-gendong ngeten iki ya munggah wis umroh saya. Umroh tenan aku Pak Kiai. Ben seneng dia tak ndang Kiai gurune aku ya urung haji ya. Pakai umrohwan. Saya umrah itu begini, engko ketemu relawan iki Pak. Saya itu begini, umrah itu kan sak janjane ya karena promosi orang lah. Mas Eno wis ndedit oke. Mbok saiki munggah haji. Nek orang paling ora minimal ya umroh lah. Umroh ki enak tenan. Salat ning pinggir Ka'bah ning ruang Allah itu sejuk tenan. Khusyuk tenan. Pokoknya beda dengan sholat di rumah. Oh ya, tenang nih. Khusyuk pokoknya sejuk tenan ekonomi. Akhirnya, ayo selawi kok kok. Gitu, mangkat, weng, untuk sama kono. Dah, saya dari Jeddah, tidak dari Madinah. Sholat rakaat, aku lali sholat apa satunya. Awalnya sih nuntut. Nah sebenarnya kalau tuntun perkara mulai lali ya wis. Ayo jujur ini ki Gusti Allah wis seneng. Wis seneng Gusti Allah. Daripada gayane saya di sana menemukan sholat di Ka'bah itu Masya Allah. Begitu saya coba sampai di sana sholat di pinggir Ka'bah, ternyata promosi teman-teman sing ngongkan aku umroh apa enggak kati mau ngapusi kabeh. Di sana sejuk ndasmu. Panas. 40 derajat. Kabeh itu indah gundulmu. Ping kodak ngene. Lha iki tenan aku jujur. Iki Gusti Allah wis seneng jujur ngene iki. Kusuk ning ngono. Ya kusuk piye metemu? Lagi sujud petisku ketendang kanca. Karo kusuk piye jangan miso-miso. Miso-miso ane koyo akeh
Kleru kabeh, luwe ampuh Bandung Bondowoso. Kalau soal keindahan, kotak itu bukan simbol keindahan. Kotak mleker kaban itu simbol kebersahajan dan simbol kesederhanaan. Ojo di ngomong kene indah. Nek indah ki ya Candi Prambanan. Apa Borobudur. Kuwi ampuh banget yang namanya Bandung Bondowoso. Sewengi nek ra ono jago kluro iso dadi 1000 kok. Jajal Ka'bah kae gawe pirang tahun kae. Ora ono ditulis nang sejarah iki. Ini Pak Kiai golek pirang tahun ya gawe. Nah, nanti akan ada studi komparasi pinter-pinteran antara nih Nabi Ibrahim karo Bandung Bondowoso. Kan gitu. Bae apa Bandung Bondowoso. Nah, akhirnya saya pulang. Demi Allah, demi Tuhan, iki jujur iki aku. Ora entuk apa-apa. Dah tenang. Begitu saya mau tidur malam hari pertama, saya SMS sama Cak Nun karena saya pamit waktu mau berangkat hanya kepada Cak Nun. Saya SMS, "Mas aku wis mulih." Karena saya itu merasa urung itu apa-apa, apa-apa rono meneh. Yang duit kok, duit ki meng kabringas kerak dukul. Lho duit itu nek kaya bringas itu berarti duit itu doa, usaha, iman dan takwa. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Saya pulang, Cak Nun itu jawab apa? Loh kok teman, wah ini jawabannya singkat, ringkas, padat gitu. Oke, aku raleh tuman. Saya punya latar belakang seniman. Seniman ini senangannya mengembarakan imajinasinya, hingga bisa membuat yang seolah-olah itu menjadi tidak seolah-olah lagi. Mulai seniman gitu, Mas Wim lah. Kayak ini barang ini. Jadi orang duit kayak ini misalnya, bisa menseolah-olah kan hingga menjadi tidak seolah lagi. Bayangkan duit wis kerasa duit tenang. Sampai kiai kan ngono kuwi. Nah, saya kemudian mengembarakan imajinasi saya dan saya terbangkan ke Arab Saudi lagi. Dan saya berkeinginan setelah saya sampai di Arab Saudi di pinggiran Ka'bah, Ka'bah ini sebagai sebagai simbol kebersahajan dan simbol kesederhanaan, arep tak untal, arep tak gawa mulih nang yojo. Dan akhirnya saya pengen menjadi Ka'bah, menjadi kiblat bagi teman-teman dirubung bendino kaya bengi saiki ki akeh dirubung. Ora ono kok haji mbok kiai to sing ngekeki kesimpulan munggah kaji apa umrah kaya ampuhe kaya kula niki niki. Mboten enten. Iki ampuh banget kesimpulan ngeten iki. Muga-muga dikulai karo kiyaine. Loh, orang itu kalau pengen menjadi kiblat, orang itu kalau sudah naik haji apa umroh, dia harus pandang betul kiblat itu. Bagaimana kita kemudian bisa membangun imajinasi sedalam-dalamnya hingga kita bisa meresap, menarik dan menghisap simbol kesederhanaan tadi itu, simbol kebersahajan itu tadi, hingga akhirnya kita harus bisa menjadi kiblat bagi teman-temannya di lingkungannya masing-masing. Kita terus tenang ini, ini apik tenang ini. Nah, saya menyampaikan iki Pak Kiai, Pak Nurdi. Saya ingin teman-teman, ini sudah sering saya sampaikan ke teman-teman SAR. Saya menyampaikan ini kepada teman-teman sekalian, khususnya putra Laskar Putra Mataram, agar teman-teman meskipun belum sempat naik haji atau umroh, tapi bayangkanlah, nek kangelan bayangke wong duduk seniman, golek gambar Ka'bah, bayangke tenang, hingga menjadi tidak seolah-olah Ka'bah. Pokoknya dari Ka'bah tenang, tak untal malang kowe. Nah, kemudian teman-teman bisa menjadi simbol atau menjadi bisa menjadi kiblat bagi teman-temannya. Carane pripun niku syaratnya gampang. Jadi merubah mindset religiositas. Jadi biasanya ketika kita kecil dulu, ini ideologi SAR iki Mas. Jadi ketika kecil kita waktu kita sekolah, kita itu diajarkan oleh guru agama kita, kalau ditanya Tuhan ada di mana, jawabannya adalah Tuhan ada di dalam hati dan Tuhan ada di mana-mana. Di mana-mana pripun ta ora konsisten sama niku.
Nek kondo jumlahe siji kok ning ndi-ndi. Nek kondo Tuhan Maha Besar kok ning jero ati kula, nek cilik. Nah, artinya saya mau menyampaikan kepada teman-teman Bapak sekalian, jawaban yang pernah diajarkan oleh Pak Kaji, opo Pak Ustadz, opo guru agama atau orang tua, dua hal itu tadi salah. Belakangnya pakai H, salah. Saking salah. Yang betul bagaimana? Jadi ketika engkau ditanya Tuhan ada di mana, jangan sekali-kali engkau menjawab Tuhan ada di dalam hatiku atau Tuhan ada di mana-mana. Maka ketika engkau ditanya Tuhan ada di mana, sebaiknya engkau menjawab aku ada di dalamnya, di dalam kekuasaannya, di dalam ridhonya, di dalam perlindungannya, di dalam kaya rayanya, di dalam keselamatannya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, lah mau ngomong gampang dul. Di dalam metemu. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa berada di dalamnya? Gampang. Nek nganggo istilahnya agama Islam, kerjakanlah, jalankanlah ibadahmu sesuai dengan syariahnya. Nek kula jawabannya gampang, kira ming dingel-ngel jawaban ngoten niku. Jawabannya gampang. Bagaimana caranya agar kita bisa senantiasa berada di dalam perlindungannya? Gampang. Berbuatlah yang baik setiap hari. Sempatkanlah dalam sehari kita berbuat baik meskipun kepada hanya satu orang. Orang mesti berbuat baik ini kudu ngekei duit enggak. Saya ini sekarang sedang berniat berbuat baik. Ben apa sing tak omong iki sesuk do dadi kiai kabeh. Di ngomongke ngoten iki iso bermanfaat bagi kemanusiaan, sosial dan kemanusiaan dan mengembangkan kebudayaan. Tepuk tangan. Nah, pertanyaan yang muncul lagi nek enten piye carane? Ya berbuat baik. Nek ijek ana sing takon, berbuat baik itu yang bagaimana? Jawabane tapuken wae cangkeme. Karena apa? Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Artinya ketika Allah itu melahirkan umat manusia lahir di dunia, sudah meneteskan zat untuk nantinya bisa untuk mengetahui, mengidentifikasi mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik. Ora sah ajar agama, ora sah diajari karo wong tua, ora sah diajari karo pihak kiai, ora sah belajar karo guru. Wes ngerti, kuwi ampuhe Gusti Allah di situ. Nah, agama itu bermanfaat untuk satu, bagaimana cara melakukan perbuatan yang baik. Yang kedua, bagaimana kita caranya menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak baik. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Yang berbahaya. Nah, jadi SAR atau relawan itu mesti memiliki pemahaman religi yang memang kalau menurut saya sebagaimana yang saya sampaikan. Alhamdulillah dalam 2 kali operasi besar SAR DIY yang dimana dibantu oleh teman-teman relawan seluruh Jogja, alhamdulillah relawan Jogja dan SAR DIY aman, nyaman dan sejahtera. Karena apa? Jadi begini, kalau di SAR DIY itu saya ini sebagai komandan tentu secara teknis itu sangat kalah dengan anggota-anggota di SAR DIY. Saya tidak pernah yang namanya memerintah atau mengkomando anggota SAR DIY, tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Di sini ada teman-teman dari SAR DIY, nggak pernah. Kenapa? Apalagi misalnya kecelakaan nyemplung sumur misalnya, itu kan salah satu evakuasi medan sulit, itu pakai vertical rescue. Lah, vertical rescue model saya zaman saya masih mahasiswa dulu menganggo loading. Nah sekarang ini peralatan sudah sangat luar biasa. Saya regane 35 yuto. Jadi sudah sangat enak sekali. Meskipun itu enak, saya tidak bisa. Kalau saya ngomong-ngomong, oh gue ngene, aku mesti malah ditapuk cangkemku karo anggota. Gak mungkin. Maka saya serukan kepada anggota SAR DIY, kowe pokoknya nek ngopo-ngopo kuwi takon aku ora apa-apa, anggere siji. Ojo belajar dan ojo takon masalah teknis. Nek kowe takon masalah teknis, kowe tak bacok raimu. Saya begitu, meng aku ra iso tenang.
Jadi saya tidak akan mungkin memerintah mereka. Yang kedua, yang namanya anggota SAR atau relawan itu, komandannya ini ojo kemelinti. Jadi mereka itu bergerak bukan karena perintah komandan, bukan karena tupoksi organisasi, tapi mereka bergerak karena memang digerakkan oleh hati nuraninya. Tepuk tangan dulu. Jadi sak janjane dadi komandan relawan gampang Mas Nurdi. Dinengke wae rampung. Ana wong cemplung sumur paling SMS ke saya dan ada kejadian ini bla 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 bla. Lanjut sikapi sebaik-baiknya. Nah, wis rampung SMS ngono kan bablas. Nah, apalagi iki mumpung ana Pak Camat genti tak garap Pak Camat. Pemerintah itu baik dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat Republik Indonesia sing jenengane SBY niku ora iso opo-opo nek menghadapi bencana tanpa dibantu relawan sing sak ndaya iki. Pemerintah ki rasa sok kemelinti, dumeh wis gawe BPBD, njuk ning kono ana TRC. TRC ki apa? Tim reaksi cepat. Copot kuwi. Kuwi mung wong 30. Ora Basarnas wong 30 kene krine. Lah kalau ora ono gendho-gendho ngene iki ra iso. Setan-setan terkutuk ngene iki ra iso. Jadi pemerintah tidak boleh kemelinti. Tepuk tangan. Gak akan mungkin bisa. Apa meneh saiki SAR-DIY arep kemelinti kok SAR-DIY. Iso vertical rescue, iso terorian horizontal, iso terorian vertikal. Wah, jenenge apik-apik. Ling lakoni angel-angel. Nggak akan bisa apa-apa tanpa bantuan teman-teman. Relawan itu Mas, tak kasih tahu. Neng Yojo, jadi cita-cita SAR-DIY itu begini. Piye carane SAR-DIY itu baik dalam kecelakaan maupun ada bencana, SAR-DIY ora perlu nyambut gawe. Nah saiki nganu, Jogja itu kan sebagai kota budaya, kota perjuangan, kota pelajar. Sudah saya usulkan bagaimana agar Jogja itu tambah identitasnya menjadi kota relawan. Karena kabeh wong jadi relawan Pak Camat. Saking oke itu kan grup-grupnya banyak sekali. Iki lucu ini. Ini lucu ini kejadian di Jogja ini. Pada zaman tahun 70-an 80-an orang membawa HT itu simbol hedonisme. Pokoknya wong sugih lah nganggo HT. Nek saiki wong nganggo HT malah rekoso ora diarani wong sugih, kuwi wong tak rela. Rakyat kantor. Nah, komunitas itu banyak sekali. Ini fenomena yang menarik. Fenomena yang sangat luar biasa terjadi hanya di daerah istimewa Yogyakarta. Ngopo to kowe aja keplak dhisik ngomong ya. Lah wong nulung kok rebutan Pak Kyai. Nulung iki misale nek kene ana Pak Garkolim, ana Sultan Agung, ana saiki anyar meneh Putra, Laskar Putra Mataram. Rebutane saya akeh. Ana krungu ana kecelakaan apa ana bencana tanah longsor. Nek perlu, misalnya katakanlah Laskar Putra Mataram ngerti dhisik, yo terus do ngomong, rasa ngomong karo komunitas lain. Terus dhewe dhisik wae. Pokoke aja nganti. Wah, terus nyulung dhewe. Engko nek umpama iki katakanlah ning daerah di sinilah. Daerah sini, misalnya daerah Pleret. Wah, engko ana juk-juk saka RJT apa 907 ning Sleman kono. Teko ndene dilalah pas liwat. 907 malah nulung dhisik lebih duluan dibanding Laskar Putra Mataram. Laskar Putra Mataram nesu-nesu wae sana. Lah aku dhisik langsung nulung ki nggon aku e. Lho iki aku ki gumur kadang iki ada kaya asit lagi. Iki ada apik banget iki. Dhisik-dhisikan sampai TKP. Dhisik iki ora dibayar kuwi monggo. Nek Pak Camat tiap bulan dibayar. Gitu Pak Camat? Nah, lah niki mboten niki. Malah urun dewe-dewe. Bener gak? Nah, semangatnya tidak mungkin lebih rendah dibanding yang dibayar. Aku tak jamin. Lho ki ampuh banget ki relawan ki rebutan kok bareng ning kono. Bareng ning TKP ning kalah dhisik. Wong bareng ngono
iso gelut aku ndongak-ndongake. Malah lahirlah sebanyak-banyaknya komunitas relawan. Berebutlah untuk menolong. Nek perlu rebutan nulung nganggo nganti gelut. Gelut ning karo guyu. Wah, suwe. Ora apa-apa. Nah, kadang-kadang juga teman-teman saya sering dengar kabar begini. Ketika teman-teman sedang ngurus bencana dan terjadi misalnya tanah longsor, kemudian ada relawan yang sudah masuk ke situ, ono pohon tumbang, puting beliung, teman-teman relawan, komunitas relawan itu sudah numpuk neng kono, terus ngerasani gini, ngopo lu? BS saya, kata saya, BS ya orang bosok. Orang teko-teko, anggotanya rana teko. Rana teko-teko ndasmu, ada yang teratakan teko. Awet ditandangi, ngopo jangan teko. Engkau malah dantemi, dikira, iki kanu teritorial kowe. Malah dureke ngono, padahal aku mendame sak DIY. Cilik-cilik kau ini kasu. Ini seluk beluk tentang yang namanya substansi ideologi kerelawanan. Jadi saya berharap kepada teman-teman, ora apa-apa nganti gelut karena rebutan nulung ki ora apa-apa. Wis geluto. Lho ki apa tadi? Ngono, aku ngene. Gusti Allah ki bijine beda kowe. Lah iki wong ki ikhlas ora mengikhlas, do seneng iki ternyata. Jadi kita senang. Gusti Allah ngarep kei pahala, rasa diarep-arep, rasa donga mesti bakal dikai nek niate apik tenan. Ada contoh ikhlas yang kemudian menjadi senang. Ini rada suwe Pak. Saya ini di samping sebagai komandan SADY, saya jadi pengusaha cilik-cilikan, tetapi meskipun demikian saya jadi pengusaha itu, saya sampai hari ini belum pernah yang namanya dapat pekerjaan atau cari pekerjaan dari proyek-proyek yang berbau SBY. Gak ada. Saya anti proyek pemerintah sing nganggo tender. Isen ora, nah aku tender kemudian tak atur, terus kemudian aku akhirnya sogok kono sogok kene, terus akhirnya teman-teman itu nonton yang TV, aku nganggo jaket tulisannya beri tahanan KPK. Wah, ini kok gendona, kira mencangkem tak. Mesti wah limunan aku mesti saya ngono kae karo aku. Nah, yang kedua saya di samping sebagai komandan SAR, saya juga kebetulan menjadi pelindung paguyuban pengemudi becak Yogyakarta. Anggotanya ada 8.000 orang. Kerjaan saya setiap hari adalah terima tamu. Kecuali hari Rabu saya terima tamu dari khusus tukang becak. Nah, tukang becak ini tak diake lagi senyeket ae ku sing teko piro iki. Nah, nyeketnya wis dina mung dari 30 ta kowe ndene ning ya aja mendina kowe. Itu kalimat thayyibah saya kepada mereka. Datanglah tukang becak, kula nuwun Pak Sono kula sawan mriki sira ngaturaken kasuhan Pak Sing. Ingkang kaping kalih kula sawan mriki pada silaturahmi, ingkang kaping 3 waduh kula pareng matur, saderengipun matur ingkang kaping 3 kula menawi wonten perintah kaliyan itu karep langsung atur kula nyuwun benging samudra panaksami. Nganti apal aku. Apa ya kowe iki? Tak jawab pinter banget kok teater kae. Mas Bim. Nek njaluk kok teater kae, ya melu main teater. Heh. Apa sing nomor 3? Menika wau kula wangsul saking becak-becake kula beto wangsul dumugi griya becak menika pun girah kalian rencang istri kula. Pas rencang istri kula girah becak menika ilate kejepit gir becak. Lho, tapi ya terusan lajeng kula beto wonten puskesmas. Nah, keluarlah yang namanya kenakalan nominal. Nah, terus entek piro kuwi? Nah, kenakalan nominal tukang becak itu beda karo kenakalan kiai. Nek kenakalan kiai ini ya, wah niku aja. Anu, konblok kali 1000 meter. Nah, boto kali 1000. Beda karo kenakalan nominal saya. Nek tukang becak iki tur angkane antik-antik. Lah terus entek piro nang puskesmas ki mang? Menika kelas kali atus 7.000. Kula sawan mriki badhe nyuwun ngampil ndasmu kowe kere jene wong sugih. Kamu nyaur saka endi? Goblok ya, langsung mereka jawab tahun naik goblok. Anak pinter dados dokter. Itu memang senjata saya ketika kowe nek dileke goblok karo polisi apa di JR ngomong wae, nek pinter dadi dokter. Nek dunake salah, laras kalian
leres kalian lepat menika ingkang ngertos namung Allah Subhanahu wa taala. Pintar tukang beca itu. Nah, langsung lah mereka saya kasih. Jadi gini, biasanya di dompet saya isinya 300.000. Saya ketane kabeh catahe 6. Ditantang karo Gusti Allah. Wis kuwi kek ana 250.000 wae, sing 50.000 nggo dompetmu. Moh. Jawabanku karo Gusti Allah ngono. Moh lah. Moh Gusti Allah. Ya wis kek 275 kowe kekno kabeh kowe njaluk susuk selawe. Moh. Mosok ngekeki kok susuk. Sampeyan niku lah. Ya wis nek nang ngono ya kowe kekno wae kabeh 300.000. Nggih. Siap. Nah, kaya relawan nek arep siap. Saya kasihlah uang itu 300.000. Ini soal ikhlas kemudian menjadi senang. Jadi saya kasih, ketika saya kasih lah, waduh Pak Cok kalau kira sautan ya sih ya. Kan baik kok mulai. Waduh Pak Cok matur sangat mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala brek. Oleh minggat kono. Kere ora oleh ndongake wong sugih. Ses jamak lumrahe aku luwih sugih karo kowe, kudu sing ndongake kowe ben lek sugih. Mergo kowe tak ndongake nganti jebol cangkemku, ya ora bakal kelakon. Oleh mulai kono minggat. Langsung gitu Pak. Mereka tidak tersinggung dengan saya begitu, karena memang sudah kelakuan mulut saya begitu. Wong kene iki nek iso sarapane paslin ngombene oli. Saya masuk kamar pesan. Saya ngasih mereka dia uang, mohon maaf, bukan karena tema ceritanya, bukan. Ini penting untuk membangun rasa ikhlas kita menjadi senang. Bukan karena tema cerita dia, karena apa tukang bocah kayak ngapus ini. Aku kayak ngapusi malu dosa. Tapi saya ngasih uang ke dia, ikhlas dan akhirnya menjadi senang. Iso jadi senang. Kenapa? Karena cara dia menceritakannya. Jadi dia ini sebagai pemain teater nyutradarai dewe, memainkan sendiri, nulis naskah dewe, ya tak tonton dewe, bayar 300.000. Nah seneng kok. Saya sudah dapat senang. Ora usah ngimpi engko muga-muga entuk balasan rezeki saka Gusti Allah. Saka rezeki saka wong liya. Enggak usah wong ning kono wis entuk seneng kok dadak golek liyane. Wis sedo aku ki iso nonton teater one man play, aku dhewe bayar 300.000 apa ta kuwi? Tak tonton dhewe. Makanya ketika dia ngomong aku ya melu main teater. Loh, metu gede ya. Gede apa? Loh, oke banget. Wah, apa? Wah, duh. Nah, ngono seneng. Saya mereka pulang, saya kemudian masuk kamar. Tak urip ke AC ini. Aku ngancam Gusti Allah. Lu tak ancam tenan Pak Kiai. Tenang. Ya Allah, ya Tuhan kami, awas. Jangan sekali-kali engkau memberikan aku balasan rizki. Hanya karena hambamu baru saja menolong tuyul itu tadi. Tak tuyul-tuyul itu ya apa-apa bantah kayak gitu. Ora krungu. Awaslah, jangan ya. Jangan sekali-kali camkan baik-baik ancamanku ini. Tetapi perlu saya sampaikan kepada Bapak, teman-teman semua di sini. Allah itu maha besar dan maha luar biasa dan maha tidak bisa diancam, maha tidak bisa dilarang oleh siapapun manusia yang hidup di dunia ini. Kowe dadi menungso jenenge Bratasena. Kok ngekeki wong ora mung ikhlas kowe. Malah seneng kowe. Ngancam-ngancam aku barang gantian. Ora oleh ngekeki balasan. Ora ana wong ning donya urip ning donya siji tok til wae sing iso nglarang-larang, sing iso menolak balasan rezeki saka aku. Kowe wong percaya banget nek aku ki ana, karena lah mengancam aku pol-polan. Berarti kowe lah mengancam pol-polan aku, berarti kowe ki percaya nek aku ki ana tenan. Beriman tenan kowe berarti. Aku arep buktekke ampuhku ning arepmu. Coba buktekno. Aku arep ngekeki piwales ning kowe ora mung kaya ning ngekeki piwales ning wong-wong ning donya iki. Arep tak kei oke banget piwales ning kowe.
Coba buktekno nek kowe iso menolak. Nek kowe iso nolak kekeanku. Nyo, ora iso nolak aku akhirnya. Iki ana ayate ora iki Pak Kyai. Ana. Ning aku ora mudeng ayate. Jadi saya itu wis Islam. Wong ana ning Al-Qur'ane wong kono wis golek-golek kono lah. Pasti ada. Jadi saya hidup di dunia itu nek wis seneng niku Pak nglakoni apa-apa mesti ora kesel. Saya itu hidup di dunia ini sak janjane wis ora butuh Al-Qur'an, ora butuh sing jenengane Undang-Undang Dasar 45. Neng Undang-Undang Dasar 45 misalnya ana pasal 303 judi. Aku ki ora usah dikei pasal diancam pasal-pasal ngono, memang ngremi ora iso. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak bisa dan saya memang tidak suka judi. Jadi ora perlu pasal kuwi ning aku. Misalnya ono nang Islam dilarang ora oleh mangan daging babi karo daging asu. Meskipun tak omongke terus ki mau sosis asu wae. Itu sudah tidak ada manfaatnya bagi kehidupan saya. Karena saya pernah secara faktual mencoba makan daging babi dan daging anjing masing-masing 3 kali. Jadi habis saya makan ping 3 mau selalu badan saya sakit. Dadi getihku ki wis tenten pancen diislamke kuwi kowe ki piyayi. Piyayi sing Islam tenan. Makane mlebu ning nggon cangkemmu kowe ora cocok. Getihmu kuwi tak kandhani ya no. Wis tak Islamke sejak kowe durung lahir. Insya mulane munggah apa kok munggah kaji. Umroh mulai ya kesimpulannya beda. Itulah yang namanya menurut saya apa yang saya sampaikan semuanya itu tadi sebenarnya yang sekian ratus kali saya sampaikan kepada teman-teman SAR DIY di kemudian hari ya SAR DIY kemudian bergerak tidak atas nama komando komandan, bergerak tidak atas nama skep dari gubernur, tidak atas nama tupoksinya dari organisasi, tetapi SAR DIY harapan saya relawan semuanya seluruh DIY bergerak menjalankan tugasnya adalah karena perintah hati nuraninya dan dikerjakan dengan senang hati. Kalau biasanya Pak Camat itu nek para pejabat tinggi negara itu nek buka pidato apa nutup pidato ini kan ya mesti sopan banget lah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sesuai dengan perintah dan petunjuk Bapak Menteri Lingkungan Hidup, setiap warga negara harus melindungi binatang-binatang langka. Makanya tangannya mesti nutupi ngene iki. Binatang berbahaya. Lho iki atelane guyu to. Ngene kaya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mulai belengane akhirnya ngatur tender. Mesake camat ora ana tender nang camat. Kami akhirnya nombak-nombak cak urunan karo relawan terus. Bayarnya ora cukup. Kami tambah terus. Makanya ampun purun dicak urunan terus Pak Camat. Nah jalur urunan jalur aku wae. Aja jalur Pak Camat. Mbok tak kei karo ora sing penting apa seneng. Tapi untuk Laskar Putra Mataram, pokoknya saya pasti akan bantu. Mau minta barang atau uang? Dua-duanya. Dua-duanya dasmu kuwi. Iki lho wong klaret iki sekali. Ini kayak kabeh. Lah kancek. Iki mesti sering melakukan hal ini kepada Pak Camat iki mesti. Nah, Bapak sekalian, ibu-ibu semuanya, teman-teman yang sangat saya cintai dan saya banggakan, saya akan tutup kalimat thayyibah. Tidak sama dengan para pejabat tinggi negara. Pokoknya kayak SBY ke depan kita akan selesaikan masalah persuasi biasa. Ada milih dae dadi presiden ki mung padha wae titip gedang nang ngene munyok. Titip gedange yo mesti duntal sak kulite. Beda karo ning kene iki. Titip gedang ning gone relawan mesti dadi buah kendurian.
Zaman biyen zaman Soeharto itu wong ngomong kritik ngeten iki ditangkep, Pak. Nek saiki aku mbok sampean bebas ngomong ora apa-apa. Wong ra dianggep kok ya. Lho penak ndi? Penak ditangkep bisa terkenal. Lah nek saiki wes piye blong. Iki blong. Ora dianggep jenenge wae. Ora ana penyair anyar terkenal juga. Ora ana. Makane wong pilih Prabowo mawon lho iki galak kuwi ning kok dadi dianggep omongane awake dhewe meskipun ditangkep ora apa-apa. Bangsa kita harus dididik dengan cara seperti itu ben ora imbas-imbis kaya ngene iki. Lah ya ta, HTKI dihukum mati kok men ke depan akan kita selesaikan dengan diplomasi politik yang persuasif. Selak modar. Iya betul itu selak modar bukan ngono kuwi. Kita ini harus menjadikan bangsa kita, negara kita, rakyat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang berbahaya bagi negara-negara tetangga. Kita ini harus menjadikan bangsa kita itu menjadi bangsa yang berbahaya nek perlu bagi negara-negara di seluruh dunia. Jadi bermartabat, punya harga diri. Orang imbas-imbis lek undang-undang dasar 45 dan Pancasila kok pidato nang OPEC lanjutkan liberalisasi perdagangan. Matamu. Ini kapitalisme. Makanya pada malam hari ini yang terakhir saya sampaikan sebelum saya tutup, pada malam hari ini saya merasa bangga dan punya teman. Semakin besar tekad saya untuk melawan hegemoni demokrasi. Karena apa? Ternyata demokrasi itu kira ilmiah esloro misalnya. Jadi saya anti demokrasi karena demokrasi itu secara faktual ternyata dijadikan sebagai pintu gerbang untuk memasukkan kapitalisme oleh negara-negara adikuasa untuk memasukkan kapitalisme di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia. Buktinya apa? Setelah terjadi euforia demokrasi di negara-negara dunia ketiga seperti di Indonesia ini, maka pasti diikuti dengan isu-isu yang namanya privatisasi, liberalisasi perdagangan, otonomi daerah. Saya tidak suka desentralisasi. Dan yang paling celaka, yang namanya desentralisasi itu sebenarnya kan eufemisme dari federalisasi. Eufemisme dari federal. Yang celakanya lagi, masuknya demokrasi ini berkaitan dengan Yayasan Warisan Budaya Mataram Pleret. Teman-teman semua yang terlibat di dalam yayasan ini harus melawan hegemoni demokrasi. Kenapa? Karena ternyata euforia demokrasi itu secara keji telah melakukan penghangusan terhadap adat istiadat dan kebudayaan Indonesia. Misalnya bagaimana? Sekarang ada orang namanya Nurdiantoro. Ya. Saya memanggil beliau Mas. Kalau masyarakat Demokrat itu menuduhnya sebutan simbol Mas itu feodalisme. Itu keliru, itu karena mau punya modus untuk menghilangkan yang namanya tuntutan budaya, untuk menghanguskan yang namanya adat istiadat. Harus kita bisa membedakan mana tuntutan demokrasi, feodalisme dan adat dan budaya atau adat istiadat. Ketika seseorang itu melakukan sesuatu dan di dalam hatinya merasa tertekan, itu dia sedang melakukan tindakan feodalisme. Misalnya begini. Ada orang namanya ini Mas Nurdianto. Saya enak memanggil beliau dengan Mas Nurdi. Homi, at home, nyaman sekali saya dengan menyebutkan Mas atau dengan Gusti Joyo misalnya. Saya menyebut Gusti itu dengan hati yang sangat enak saya. Tapi ketika saya menyesuaikan tuntutan demokrasi, panggil aja namanya. Ya Joyo misalnya atau Nurdi, saya bisa mulut saya melakukan itu, tetapi hati saya merasa tertekan, maka di titik itulah saya sedang melakukan perbuatan feodalisme. Jadi orang yang guyon sasu, aku ya rada pinter nang ngene iki. Kadake. Jadi adat istiadat tidak boleh dihanguskan oleh binatang yang namanya demokrasi. Maka kalau perlu kapan seminggu lagi disiapkan pasukan yang lebih banyak, kita nuntut ke
Dewan kalau perlu ke MA membuat judicial review. Pokoknya menolak hegemoni demokrasi. Kalau teman-teman seluruh anggota dan simpatisan Yayasan Warisan Budaya Mataram berani mengumpulkan ribuan, aku nggak sing mimpin. Lo tenang, lebih penjara bola balik apa-apa. Barikin kok ditangkap aku biasa.